Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Ibu Asih. Kali ini kita akan belajar tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Apa itu? Ya, ini materi ekonomi kelas 10 semester genap. Mari kita simak gambar berikut terlebih dahulu. Anak-anakku kelas 10, tadi kita sudah simak beberapa gambar, ada gambar OJK, gambar BI, Pegadaian, lembaga pembiayaan, dan lain-lain ya. Kemudian di bagian akhir slide ada pertanyaan, apa hubungan OJK dengan BI? Ya, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, BI, Bank Indonesia. Ini erat sekali hubungannya. Bagaimana? Kita lihat ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Undang-undang ini adalah undang-undang tentang BI, Bank Indonesia, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Ini tentang BI ya. Pada pasal 8 undang-undang ini disebutkan bahwa BI atau Bank Indonesia mempunyai tugas diantaranya adalah 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ya. Tugas yang kedua dari BI adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, berikutnya yang terakhir adalah tugas yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Nah, kemudian pada perkembangannya itu ada pengalihan tugas, yaitu tugas dari Bank Indonesia dialihkan kepada OJK. Tugas yang mana yang dialihkan dari BI ke OJK? Ya, yaitu tugas yang ketiga, yaitu mengatur dan mengawasi bank. Mari kita perhatikan berikutnya. Jika demikian, apa sih sebenarnya OJK itu? Mari kita simak catatan yang sudah Ibu dapatkan dari undang-undang yang ada, yaitu pengertian OJK atau Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan undang-undangnya adalah sebagai berikut. OJK adalah lembaga yang independen. Perhatikan ya, independen, bebas ya, dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK. Yang mana Undang-Undang OJK itu? Undang-Undang OJK itu adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Ya, itu pengertiannya ya. Nanti dari pengertian ini kita bisa jabarkan pada pemahaman yang lainnya. Apa tujuan dari dibentuknya OJK? Kan tadi kita sebutkan bahwa ada tugas BI yang dialihkan ke OJK. Berarti ada lembaga baru yang dibentuk yaitu OJK. Apa tujuan pendirian atau pembentukan OJK? Nah, masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, tujuan pendirian OJK adalah sebagai berikut. Kita simak yang pertama, yaitu agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, berarti ada kegiatan di sektor jasa keuangan, segala kegiatan usaha yang mengelola uang ya, keuangan, dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan ini berarti ada keterbukaan, dan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel dapat diperhitungkan secara nominal, secara angka ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan dari adanya atau dibentuknya OJK adalah agar mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Sistem keuangan itu apa? Nah, nanti ini kaitannya dengan BI. Setelah belajar OJK, LJK, kita akan belajar tentang BI ya, sistem keuangan, dan tentang perbankan atau lembaga keuangan selain bank. Ini diharapkan tumbuh secara berkelanjutan, jadi tidak mandek pada satu kegiatan saja dan stabil.
Ini tujuan kedua dari dibentuknya OJK. Yang ketiga adalah agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jika kita bicara konsumen, maka dalam hal ini adalah nasabah. Nasabah dari apa? Nasabah dari lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengaturan dan pengawasan OJK. Demikian pula dengan kepentingan masyarakat. Itu 3 poin tentang tujuan OJK. Selanjutnya bagaimana fungsi OJK? Di dalam undang-undang tersebut, dengan tujuan tersebut, maka OJK mempunyai fungsi sebagai berikut. Fungsi yang dimiliki oleh OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan. Perhatikan, sistem pengaturan dan pengawasan. Mengatur, mengawasi. Yang terintegrasi, artinya saling terkait, semua berhubungan dalam satu sistem terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nih, jasa keuangan. Nanti kita akan banyak bicara tentang kegiatan di sektor jasa keuangan. Ini fungsi OJK ya, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dengan demikian OJK juga mempunyai tugas. Tugas OJK ini merupakan rincian dari tugas yang awalnya ada pada BI. Ini kan dialihkan ke OJK ya. Nah, tugas apa saja? Tugasnya adalah yang ketiga tadi, melakukan pengaturan dan pengawasan di lembaga jasa keuangan ya. Pertama, melakukan pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Semuanya itu adalah pengaturan dan pengawasan. Tapi yang pertama di sektor jasa perbankan. Ini ya, berarti segala hal yang terkait dengan perbankan. Tugas berikutnya yang kedua tetap, yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan. Pada apa? Pada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Nah, nanti kita akan belajar. Ketika kita bicara tugas OJK di sektor perbankan, kita nanti juga akan bicara tentang LJK, Lembaga Jasa Keuangan. Ada yang perbankan, ada yang non perbankan. Nanti kita juga akan bicara tentang kita pelajari tentang pasar modal. Yang ketiga, tugas OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di sektor berikut. Nah, sektor yang ini namanya sektor keuangan bukan bank. Nah, kalau yang A ini adalah yang bank. Apa saja yang bukan bank? Yang akan kita pelajari nanti adalah perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Itu ya. Ini adalah tentang OJK. Baik, untuk sesi terakhir dari video ini adalah kita akan lebih mendalami tentang OJK. Maka kalian akan menyebutkan beberapa wewenang OJK. Setiap tugas selalu ada wewenang. Ini tugas dari OJK ada ya. Apa wewenangnya? Wewenang yang pertama yang kalian harus sebutkan adalah wewenang OJK terkait dengan tugas yang pertama. Apa? Ya, terkait tugas pengaturan kegiatan atau industri jasa keuangan. Ini ada 5 wewenangnya. Cari saja di undang-undangnya, mudah. Nanti kita tahu apa wewenang OJK yang terkait dengan tugas pengaturan industri jasa keuangan. Yang kedua, sebutkan ada 4 macam, ada 4 poin, yaitu wewenang OJK yang terkait dengan tugas pengawasan dari industri kegiatan jasa keuangan. Baik, itu dulu yang akan kita pelajari dalam OJK. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang lembaga jasa keuangan. Kalau ada pertanyaan, ada request, silahkan tuliskan pada bagian komentar atau bisa langsung kepada saya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.